Oh iya, oke. Kita mulai dengan hidung bagian luar, dok, izin. Di sini kita bisa melihat dari atas glabella, kemudian nasion, rhinion, dan juga ada supratif, kemudian eh, ada juga columella dan juga ke bawah ada filtrum. Kemudian dari penampang bawah dapat terlihat columella, kemudian juga nostril dan juga alanasi. Untuk anatomi daripada hidung terdiri dari bagian stabil atau ini terdiri dari nasal bone dan juga bony cartilage septum dengan triangular cartilage dan juga mobile framework atau alar cartilage dan juga medial dan lateral dari crus. Untuk otot-otot daripada hidung terdapat nasalis dibagi menjadi dua bagian, yaitu alar atau dilator naris posterior dan juga dilates nostril, kemudian transverse. Sini ada kompresor dari penaris dan juga procerus atau depres medial dan eyebrow dan wrinkle skin. Kemudian depresor daripada septum nasi, sini bisa kita lihat. Kemudian untuk pendarahan hidung bagian luar, di sini dari atas supraorbital arteri, kemudian dari bawah dari cabang arteri infraorbital menjadi ke arteri nasal lateral, kemudian dari bawah dari arteri fasial bercabang menjadi arteri superior labialis dan juga ke sini menjadi septal branch. Untuk persarafannya ada kurang lebih sama dong, ada nervus supraorbital dan juga nervus intraorbital. Untuk nasal cavity sendiri dapat kita lihat di sini terdapat konka inferior, kemudian konka media dan juga konva superior. Untuk di sini juga dapat kita lihat olfactory bulbus. Kemudian untuk lateral nasal wall, di sini kita lihat ada bagian tadi konka inferior, konka media dan konka superior. Kemudian di sini terdapat juga cribriform plate daripada ethmoid bone dan juga frontal sinus, kemudian sinus sphenoid belakang. Untuk septum nasi tersendiri ini terdiri dari rangka tulang dan juga rangka tulang rawan. Untuk rangka tulang terdapat lamina perpecundalis os ethmoid, kemudian os vomer, kemudian crista nasalis daripada palatum dan juga crista nasalis maxilla. Untuk tulang rawan terdiri dari cartilago columella dan juga cartilago septum. Untuk vaskularisasi hidung dalam dari arteri karotid internal bercabang menjadi arteri ophthalmicus, kemudian menjadi arteri ethmoid anterior dan juga arteri ethmoid posterior. Kemudian dari arteri karotid eksterna menjadi arteri facialis dan juga arteri maxillaris. Sini arteri maxillaris menjadi arteri palatina mayor, kemudian dari arteri facialis bercabang kemudian menjadi percabangan daripada di septal branch. Kemudian dari arteri maxillaris juga percabangan menuju ke belakang, yaitu arteri sphenopalatine. Untuk yang sering kita jumpai adalah mungkin daripada crystal Bach plexus, yaitu di bagian anterior inferior daripada septum nasi. Ini terdiri dari arteri sphenopalatina, arteri ethmoid anterior, kemudian arteri labialis superior dan juga arteri palatina mayor. Ini biasanya menjadi penyebab tersering daripada epistaxis anterior. Kemudian di belakang, yaitu di bagian belakang daripada konka media, terdapat arteri sphenopalatina yang beranastomosis dengan arteri pharyngeal posterior. Ini menjadi tempat paling sering daripada terjadi epistaxis posterior. Untuk persarafan, bagian anterosuperior daripada hidung bagian dalam dipersarafi oleh nervus ethmoid anterior dan posterior, sedangkan cabang dari nervus maxillaris dan ganglion pterygopalatina mempersarafi bagian posterior dan sensasi pada bagian anteroinferior septum nasi dan juga dinding lateral.
Untuk fisiologi hidung, yang pertama adalah bernafas, yaitu salah satu dari jalur pernafasan. Kemudian ada air conditioning, dia menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk, dan juga proteksi saluran nafas bagian bawah, yaitu filtrasi, dan mucociliary blanket, yaitu membersihkan udara inspirasi dari debu dan bakteri yang dilakukan oleh Vibrissae, kemudian cilia, palut lendir atau mucous blanket, dan juga enzim lysosine. Kemudian deposit partikel di mukosa hidung sendiri akan transport melalui mucociliar menuju faring dan juga saluran makan. Kemudian fisiologi hidung selanjutnya adalah drainase sinus paranasal. Di sini perbedaan tekanan inspirasi dan ekspirasi terhadap sinus paranasal dapat kita lihat. Regio medial meatus media yang jernih ataupun yang bersih dapat membuat aliran sinus dapat drainase sinus secara lancar. Untuk sebagai fungsi olfaktorius atau penghidu, ini syaratnya adalah untuk dapat dihidu suatu bahan harus pertama adalah cukup mudah menguap sehingga sebagian molekulnya dapat masuk ke hidung melalui udara inspirasi, dan juga yang kedua cukup larut air sehingga dapat masuk ke lapisan mukus yang menutupi mukosa olfaktorius. Kemudian selanjutnya adalah nasal resisten, yaitu menjaga tekanan saluran pernapasan menjadi tetap positif. Kemudian sebagai juga resonansi suara. Baiklah, terima kasih dokter. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.